kipas ini adalah kipas laptop yang biasa ditaruh di bawah laptop itu. Harganya sekitar 15.000 ini ya teman-teman. Ini pun saya pakainya yang bekas teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah ampli kecil, ampli mini yang bisa buat karaokean. Nggak tahu ya ukurannya berapa ini. Ampli yang paling kecil ini teman-teman, bahkan bisa dibawa kemana-mana. Ini ukurannya sendiri segini teman-teman, segini. Nah di sini saya sudah tambahkan kipas fannya atau pendingin daripada ampli ini. Sebenarnya ini adalah kipas laptop ya teman-teman. Pada saat kita beli ampli ini, kipas ini nggak ada. Nah saya tambahkan ini supaya ampli ini nanti tetap adem dan tidak panas, karena sebenarnya ampli itu kan ada trafonya. Nah trafonya ini sebenarnya sangat panas jika kita tidak menggunakan pendingin. Memang di sini ada pendinginnya berbentuk aluminium, namun menurut saya itu kurang efektif ya, karena masih terasa panas ampli ini ketika saya gunakan menyetel lagu. Tapi setelah saya tambahkan kipas ini, itu sangat adem teman-teman, nggak terasa panas lagi. Mau setel juga sampai 1 hari penuh, ampli ini tetap adem, nggak separah panas sebelum memasang kipas ini. Dan kita langsung coba saja kipas ini seperti ini ya teman-teman. Nah dia langsung ketika kita menyalakan ampli ini, maka dia otomatis akan berjalan teman-teman, berfungsi seperti itu. Nah kembali saya jelaskan juga, kipas ini adalah kipas laptop yang biasa ditaruh di bawah laptop itu. Harganya sekitar 15.000 ini ya teman-teman. Ini pun saya pakainya yang bekas teman-teman. Nah ukurannya juga untuk kipas ini sekitar 4x4 cm ya teman-teman, dan ketebalannya juga cuma 1 cm, sehingga sangat muat di dalam ampli ini. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan juga bagaimana cara menyambungkannya ya teman-teman, biar nanti teman-teman juga bisa mencoba. Dan kita langsung saja, cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Kita matiin dulu amplinya. Oke, sudah mati teman-teman. Kita cabut listriknya. Oke, jadi saya keluarin ya teman-teman. Ini amplinya, kipas fannya. Ini saya keluarin ini. Saya keluarin. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini kipas laptop teman-teman. Sebenarnya sebelumnya kipas ini kan ada sambungannya di sini. Nah karena ada sambungannya, saya potong aja. Karena jika saya tidak potong, maka kipas ini nanti nggak muat di dalam ampli ini. Itulah sebabnya kenapa saya potong tengahnya ini teman-teman. Jadi biar dekat, muat juga di dalam kipas amplinya ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah pada saat kita beli ampli sebenarnya ini doang yang ada. Dan teman-teman bisa lihat juga, ini teman-teman tahu kan ini adalah charger HP ya teman, atau casan HP ini yang 5 volt. Nah kenapa saya masukin ke sini, fungsinya adalah untuk menjalankan kipas ini teman-teman. Jadi saya menggunakan ini casan HP saja, casan HP bekas ini ya teman-teman. Nanti saya jelasin juga bagaimana cara menyambungkan di dalam casan ini teman-teman. Oke, dan sebenarnya bisa saja teman-teman, misalkan kita nggak usah pakai casan HP, kita mau ini tetap berfungsi, tetap jalan, menggunakan ampli ini sendiri. Karena di ampli ini, ampli jenis ini jenis amplinya BT1999A yang support Bluetooth. Nah, sebenarnya di ampli ini ada tegangan yang ukurannya cuma 5 volt ya. Nah sebenarnya kita bisa hubungkan langsung yang 5 voltnya ke kipas ini teman-teman. Namun kekurangannya yaitu jika misalkan kita sambungkan langsung ke tegangan 5 volt di ampli ini, kita sambungkan
kipas ini, maka beban dari ampli ini sendiri semakin berat teman-teman. Sehingga ketika nanti kita menyetel lagu, memutar musik, dia suaranya agak tersendat-sendat teman-teman. Karena kenapa? Dia nggak kuat, tegangannya ini kan sudah disesuaikan. Nah kalau kita tambahkan beban lagi, maka si ampli ini nggak kuat teman-teman, seperti itu. Nah sebenarnya yang 5 volt itu ada di sini teman-teman, bisa lihat teman-teman, sini ada port USB. Nah port USB ini sendiri, ini tegangannya cuma 5 volt. Nah itu tadi yang saya katakan, bisa kita sambungkan ke yang 5 volt ini. Cuma kekurangannya itu kalau kita bikin full nanti suara ampli ini, maka dia suaranya agak tersendat-sendat. Karena kenapa? Tegangannya nggak kuat, karena sudah dibagi ke kipas ini teman-teman, seperti itu. Itulah sebabnya saya tambahkan casan HP. Nah kalau dengan saya tambahkan casan HP, maka nanti si ampli ini beban dari arus yang masuk, kipas ini tidak memakan arus langsung di ampli, tapi dia menggunakan arus yang ada di casan HP ini sendiri teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk tegangan di HP sendiri seperti ini ya teman-teman. Bentar saya coba lihat, kasih tunjuk aja biar teman-teman paham ya. Nah misalkan ini kan yang casan HP teman-teman, ini yang 220 voltnya yang terhubung langsung ke listrik, dan yang 5 voltnya adalah ini yang terhubung ke HP, ke USB HP, seperti ini ya teman-teman. Nah yang kaki-kakinya ini sudah saya copot di sini teman-teman, makanya kakinya nggak ada tuh teman-teman, bisa lihat kan nggak ada kakinya. Kalau di sini masih ada, di sini nggak ada teman-teman, udah saya copot langsung. Nah terus setelah saya copot, saya langsung sambungkan kabel ini langsung ke jalur ini teman-teman, jalur tegangan 220 volt yang langsung ke listrik. Saya sambungkannya ke dalam casan ini, seperti itu. Nah setelah saya sambungkan dari sini, maka saya juga hubungkan dia ke ini teman-teman, ke arus listrik utama. Nah ini bisa teman-teman lihat kan, ini arus utama dari listrik ini dari listrik. Nah jalurnya ke sini, kemudian masuk ke sini, kemudian jalur yang satunya masuk ke sini. Nah udah masuk ke sini, saya langsung ambil kabelnya sambungkan ke sini teman-teman. Jadi dari HP tadi, dari HP saya sambungkan ke tegangan 200 volt langsung teman-teman. Nah kabel yang satunya yang di casan ini saya sambungkan ke sini teman-teman. Kenapa saya sambungkan ke sini? Karena di sini ada sklar yang melakukan pemutusan atau yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik ketika kita mematikan ampli ini teman-teman. Nah jadi saya langsung sambungkan ke sklar ini teman-teman. Ini sklarnya, ini jalurnya, ini dari jalur listrik utama masuk ke sini sklar pemutus, kemudian masuk ke sini. Nah saya hubungkannya ke sini teman-teman. Nah jadi ketika kita nanti menyalakan ampli ini, maka otomatis si kipas ini langsung nyala. Kalau kita matikan juga, otomatis nanti kipas ini mati. Seperti itu teman-teman. Nah tapi sebenarnya bisa saja kalau misalkan dari casan HP ini kita langsung sambungkan ke sini tanpa pembatas sklarnya teman-teman. Namun nanti ketika kita matikan ampli dan posisi ini masih tercolok ke listrik, kipasnya tetap jalan, amplinya mati, kipas tetap jalan. Nah itu kelemahannya. Jadi biar seimbang, ampli mati, kemudian kipasnya mati, makanya saya sambungkan ke pemutus aliran listrik atau sklarnya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi paham ya teman-teman, ini kipasnya. Ini tadi yang saya jelaskan adalah bagian dari masuk arus ke sini ya teman, ke arus listrik utama. Nah untuk masuk ke sini, saya hubungkannya langsung ini ke tegangan 5 volt. Nah mungkin teman-teman bisa lihat ini kan lubangnya, namun saya lubang USB-nya saya sambungkannya itu ke dalam ini teman-teman, ke dalam ininya casan ini. Aduh, nggak bisa dibuka teman-teman. Nah pokoknya sambungkannya itu di dalam ini nanti ada 4 pin. Nah, jadi arus yang saya ambil di sini sebenarnya hanya sebelah kiri dan sebelah kanan, sementara 2 pin di tengah ini saya biarkan teman-teman. Yang saya gunakan hanya sebelah sini dan sebelah sini, sebelah kiri dan kanannya teman-teman. Bagian tengah yang 2 pin itu nggak difungsikan, karena yang ada arus positif negatif itu hanya ada di
sebelah kiri dan kanan, seperti itu teman-teman. Oke, setelah saya sambungkan dari sini, berarti di sini udah masuk arus 5 volt. Nah, kemudian saya sambungkan ke sini. Antara kabel ini sebenarnya ada 4 kabel nih teman-teman, masing-masing mendapatkan 2 kabel yang terhubung, yaitu negatif dan positif. Lalu di sini saya gabungkan semua yang 4 kabel tadi menjadi 2 kabel. Nah, setelah saya sambungkan, saya langsung ambil tegangan yang 5 volt, saya sambungin ke sini. Nah, seperti itu teman-teman, sehingga kipas ini nanti bisa berfungsi seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu cara pemasangannya ya teman-teman. Oke, kita masukin lagi nih, kita rapiin lagi, kita harus rapiin ya teman-teman. Tujuannya juga biar nanti setelah kita tambahkan kipas amplinya, kipasnya ini tidak terganggu dengan kabel-kabel ini teman-teman. Karena sebenarnya kipas ini kan hanya modifikasi saja teman-teman, bukan bawaan dari pabrik. Jadi kita modifikasi, tujuannya biar ampli ini tetap adem teman-teman, seperti itu. Oke, saya sambungannya seperti ini teman-teman. Saya sambungkan juga di sini ya teman-teman, seperti ini pemasangannya. Yang penting muat aja di dalam ini teman-teman, muat, dan terus kipasnya juga berfungsi teman-teman. Maksudnya tidak terganggu dengan kabel-kabel yang ada di dalam ampli ini sendiri. Karena kalau misalkan terganggu, maka nanti kipas ini nggak berjalan teman-teman, seperti itu. Udah susah juga nih ya. Oke, saya rasa ini sudah muat, dan sekarang saya tutup teman. Ini penutupnya, kita tinggal tutup aja seperti ini. Oh, kita coba dulu ya teman-teman, apakah udah berfungsi atau tidak. Nyalain, tuh berfungsi. Mantap ya teman-teman, mantap. Pasti adem ini trafo dan bagian-bagian komponen panas juga di dalam ampli ini pasti adem. Oke, kita tutup seperti ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini amplinya sudah selesai terpasang ya teman-teman. Ini bentuk amplinya seperti ini. Kita coba nyalain. Oh iya, ini belum dicolokin ya teman-teman. Kita nyalakan. Nah, udah bisa berfungsi teman-teman. Dan kipasnya tadi ini udah berfungsi juga. Ini ada anginnya juga keluar teman-teman. Ini juga ada anginnya. Ini juga nggak ada suara berisik gitu ya teman-teman. Biasanya kan ada kipas fan tuh berisik banget. Ini nggak teman-teman, karena kipas yang kita gunakan tadi atau pendinginnya tadi adalah kipas laptop yang tegangannya 5 volt. Jadi kipasnya nggak begitu berisik, tapi anginnya kencang teman-teman. Ini bagian depannya, ini amplinya, ini ampli mini teman-teman, ukurannya kecil ini. Ini nama amplinya BT199A. Ini ya teman-teman, ini ampli yang kecil. Ini bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Dan setelah saya pasangkan kipas tadi, nanti kita akan coba menghubungkan speaker yang lebih besar teman-teman. Nah, ini ukuran ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini ukurannya. Ukuran speakernya ini nggak tahu ya, ini gede ya. Pokoknya sebenarnya yang lebih cocok menggunakan speaker ini, dia harus pakai ampli yang gede teman-teman, seperti ini KA3060. Nah, tapi nanti kita coba hubungkan speaker ini nih, sound ini ke ampli mini ini teman-teman. Ini ampli mininya, dan nanti kita akan sambungkan ke speaker ini. Apakah kuat atau tidak teman-teman setelah kita memasang kipas tadi.